Halo teman-teman, kali ini mari kita bahas pertanyaan yang sering muncul di komentar, yaitu tentang spek, spesifikasi, atau kriteria komputer yang cocok untuk seorang programmer, baik untuk belajar pemrograman dari awal maupun untuk kerja. Kenapa spek ini penting? Karena performa komputer kita juga akan menentukan performa kita. Jadi kalau kita pilih spek yang bagus, akan sangat membantu perkembangan kita. Sebaliknya, kalau komputer kita suka ngehang atau dikit-dikit nggak respon, ini akan sangat mengganggu produktivitas kita. Ketika ngehang gini, kita jadi nggak bisa kerja, mengganggu fokus kita, flow kita yang jadi lagi ngoding dalam deep work jadi terputus, dan tentu saja bikin kita emosian, terus kerjanya jadi nggak efektif. Tapi tentu nggak semua orang punya budget atau dana untuk beli komputer yang super high end. Makanya di video ini coba saya urutkan dari yang paling penting ke yang nggak gitu wajib. Jadi kalau teman-teman dana terbatas, bisa usahakan yang paling penting dulu, terus yang kurang penting bisa dikorbankan. Oke, yang menurut saya nomor satu paling penting itu adalah RAM alias memori. Menurut saya kalau mau lancar, minimal RAM itu 8 GB atau lebih bagus lagi 16 GB ke atas. Kalau di bawah 8 GB, kayak 4 GB, 2 GB, kayaknya bakal susah banget, saya nggak rekomen, dan teman-teman harus siap kalau komputernya suka lelet. Kenapa RAM ini penting? Karena paling sering ketika komputer kita lelet atau diam aja nggak respon apa-apa ketika klik atau disebut juga ngehang, itu karena RAM-nya kurang. Aplikasi modern termasuk browser dan tool-tool untuk coding, semuanya butuh RAM yang lumayan tinggi. Apalagi kalau kita suka browsing pakai tab yang lumayan banyak. Ketika RAM nggak cukup untuk jalanin semua proses yang aktif, komputer akan harus bolak-balik memuat data dari hard disk, dan akses disk inilah yang bikin komputer jadi lelet atau nggak ngerespon atau ngehang. Kalau komputer teman-teman sering lelet, bisa dicek di task manajernya, lihat bagian historinya. Biasanya sebelum atau ketika terjadi ngehang itu, penggunaan RAM bisa jadi penuh hampir 100%. Kalau udah suka ngehang kayak gini, saya rasa wajib untuk tambah RAM. Uang yang kita keluarkan itu akan terganti dengan waktu yang nggak lagi akan terbuang untuk nungguin hang, dan dengan produktivitas kita yang pasti akan meningkat. Kalau itu komputer kantor, coba minta bos beliin tambahan RAM. Percaya deh, kalau kita ngabisin waktu kerja buat nungguin komputer lelet, itu kantor sendiri yang akan rugi. Ngeluarin duit buat RAM itu nggak ada artinya buat mereka dibanding waktu kita. Makanya mereka menggaji kita lebih mahal dari harga RAM, ya kan? Kalau teman-teman punya budget lebih dan bisa beli komputer yang agak high-end, saran saya fokus naikin RAM daripada naikin spek-spek yang lain. Saya sendiri pakai RAM 32 GB di komputer pribadi, dan di komputer kantor pakai 64 GB. Ini memang nggak wajib, nggak semua orang perlu RAM setinggi ini, tapi ini opsi yang bagus kalau teman-teman punya budget lebih. Investasi ke RAM ini akan benar-benar terbayar, karena semakin lancar kita kerja, semakin produktif. Bahkan kalau kita cuma mikir uang pun, kalau kita semakin produktif, lama-lama uang itu akan kembali ke kita juga. Misalnya kalau kita dapat bonus, naik gaji, atau berhasil ngejual produk karena produktivitas kita yang semakin bagus. Kedua, layar atau monitor. Monitor itu penting banget buat programmer karena kita sering butuh lihat dua hal sekaligus. Misal kita lihat tutorial atau dokumentasi sambil ngoding. Jadi kita perlu, kalau nggak satu monitor yang gede banget, atau kita perlu monitor biasa tapi ada dua. Kalau kita punya satu monitor gede, kita bisa split screen atau bagi screennya jadi dua window, ngoding di sebelah kanan dan browser atau lihat tutorial atau lihat hal lain di sebelah kiri. Jadi kalau punya satu monitor aja, pastikan layarnya harus lumayan gede sehingga ketika dibagi dua gini, kita masih bisa baca kiri kanan dengan nyaman, dan kode satu baris masih kelihatan semua walaupun cuma pakai setengah layar. Dan masih muat untuk panel-panel yang ada, terutama kalau pakai IDE. Jadi panel-panelnya harus masih muat di setengah layar. Seberapa gede? Saran saya sih minimal 24 inci, tapi kalau bisa lebih gede lagi kayak 27 atau 30 inci itu lebih bagus kalau mau pakai cuma satu monitor. Kalau mau pakai dua monitor ya ukuran biasa juga bisa, jadi kalau perlu kita bisa pakai yang satu untuk ngoding dan monitor yang satunya untuk tutorial atau hal-hal lain yang perlu kita lihat sambil ngoding. Monitornya nggak perlu gede-gede amat karena setiap layar cukup memuat satu window. Kalau punya laptop, bisa cukup beli satu monitor tambahan, jadi ada dua layar, satu di laptop dan satu monitor eksternal yang kita colokin ke laptop. Kenapa dua layar atau layar besar ini penting? Seperti saya bilang tadi, sebagai programmer kita sering banget akan ngoding sambil lihat referensi, entah tutorial lah, atau kode lain yang mirip lah, atau dokumentasi di internet. Terus teman-teman nanya, kenapa nggak gantian aja? Buka referensi, terus minimas tutup window-nya, terus pindah ke coding. Gantian itu kan bisa satu window. Nah, masalahnya kalau gini teman-teman akan kerja jauh lebih lambat, karena dikit-dikit harus ganti window. Dan harus ingat apa yang dilihat sebelumnya. Selain itu, kadang-kadang kita harus ngebandingin langsung samping-sampingan, biar kita bisa ngecek secara visual apa ada perbedaan atau ada yang nggak cocok. Jadi kurang pas kalau kita cuma buka tutup window doang, kita perlu buka dua-duanya samping-sampingan. 3. Kipas. Penyebab komputer lelet lain selain RAM nggak cukup adalah CPU kepanasan atau overheating. Seperti teman-teman tahu, ketika CPU atau otak komputer kita itu bekerja, dia akan menghasilkan panas. Nah, kalau terlalu panas, komputer itu akan men-throttle atau melambatkan dirinya sendiri untuk mengurangi risiko rusak akibat panas. Inilah yang menyebabkan lelet, itu karena komputer melambatkan dirinya supaya nggak kepanasan. Nah, ini terutama jadi masalah buat laptop, karena laptop itu cuma punya kipas kecil di dalamnya, jadi sering nggak cukup
untuk ngedinginin CPU, terutama kalau kerja di daerah panas kayak Indonesia. Saya sendiri baru nyadar pas musim panas, karena di tempat saya ini di California kan ada 4 musim, jadi di musim gugur, musim dingin, musim semi, laptop saya semua lancar-lancar aja, tapi pas musim panas tak tahu jadi sering lemot. Awalnya saya kira RAM saya nggak cukup, tapi setelah saya lihat task manager, kok RAM-nya cukup-cukup aja, dan setelah saya usut-usut lagi, ternyata gara-gara CPU kepanasan yang menyebabkan throttling, seperti saya sebut tadi. Solusinya baru setelah saya pasang kipas laptop, masalah ini nggak terjadi lagi. Kalau teman-teman pernah lihat kipas laptop atau laptop kan itu biasanya datar kayak nampan yang dicolokin pakai USB dan dipasang di bawah laptop, jadi dia terus ngedinginin laptopnya dari bawah. Biasanya nggak mahal-mahal amat kok, dan kalau laptop teman-teman sering lelet, padahal RAM udah cukup, terus kalau dicek ya dipegang, ada bagian yang panas banget di laptopnya. Nah, bisa jadi itu masalahnya adalah CPU kepanasan. Bisa coba dipasangin kipas. Kalau untuk komputer PC desktop, biasanya sih nggak ada masalah panas karena di dalam desktop itu udah ada kipas yang lumayan gede dan komponen-komponennya pun udah lumayan longgar di dalam itu, jadi udara bisa ngalir bebas, nggak kayak di laptop. 4. Sistem operasi. Sistem operasi mana yang paling cocok? Windows, Linux, atau Mac? Saya pernah pakai ketiga-tiganya dan menurut saya yang untuk pemrograman tiga-tiganya bagus, udah ada fasilitas lengkap dan nggak ada kekurangan yang mengganjal. Jadi tergantung yang mana teman-teman suka aja dan gimana budget teman-teman, karena fitur dan harga masing-masing ini beda-beda, terutama Mac biasanya paling mahal. Mungkin satu-satunya pengecualian itu adalah kalau teman-teman mau jadi developer untuk iOS, kayak bikin aplikasi iPhone, iPad. Nah, kalau ini harus pakai Mac karena banyak alat-alat developer iOS kayak Xtools yang cuma bisa diinstal di Mac. Tapi untuk sebagian besar bidang pemrograman lain, misalnya mau developer backend, frontend, Android, machine learning, dan lain-lain, pakai sistem operasi apa aja bisa, jadi nggak ada masalah. 5. Laptop atau desktop. Memilih laptop atau desktop itu tergantung situasi, kebutuhan, dan budget teman-teman. Yang jelas laptop biasanya lebih mahal. Jadi untuk budget atau harga yang sama, kita bisa dapat desktop yang jauh lebih powerful, speknya lebih bagus daripada laptop. Selain itu, pengalaman saya laptop biasanya lebih gampang rusak dibanding desktop. Jadi kalau bisa desktop sih bagusnya desktop. Tapi tentu saja kelebihan laptop ini adalah bisa dibawa-bawa, jadi sering ini jadi faktor terpenting karena kita nggak ada pilihan lain. Kita harus bisa bawa-bawa komputer kalau ini bagian dari kerjaan kita. Entah ke meeting lah, atau bawa komputer dari kantor ke rumah kah yang mesti pakai laptop. Saya sendiri alhamdulillah disediakan dua-duanya oleh kantor, jadi ada satu desktop yang dipasang di meja kantor dan ada laptop yang bisa dibawa-bawa, misalnya buat dibawa ke meeting atau mau kerja dari rumah. Dari laptop pun bisa akses desktop kalau mau pakai yang namanya remote desktop. Ini adalah fitur yang lumayan standar, jadi kita bisa login antar komputer dari laptop ke komputer desktop dan akses file-file atau aplikasi yang ada di komputer tujuan. Tentu saja software remote desktopnya harus diinstal di dua-duanya, komputer tujuan maupun di laptop yang kita pakai, dua-duanya harus ada softwarenya dan harus masukin password kayak biasa. Versi gratis dari remote desktop ini banyak kok, misalnya yang namanya Chrome Remote Desktop. Kalau teman-teman seringnya pakai desktop tapi sekali-sekali banget harus pakai laptop, bisa pakai solusi kayak gini. Beli desktop yang bagus terus laptop yang murah aja karena nggak harus sering dipakai, misalnya pakai Chromebook, banyak versi budgetnya dengan harga ekonomis. Kalau perlu login dari luar meja ke laptop, bisa pakai remote desktop. 6. CPU, GPU, hard disk, dan lain-lain. Saya belum sebutkan semua spek ini karena menurut saya nggak sekritis spek-spek yang saya sebut sebelumnya. Tapi mari kita bahas juga. Pertama untuk CPU, saya rasa semua CPU yang ada di pasaran dalam beberapa tahun terakhir sih udah memadai banget untuk pemrograman. Buat Intel, i5 atau i5 ke atas udah oke. Untuk AMD juga saya lupa namanya, tapi prosesor yang sebanding ini juga oke. Di level atas i5, misalnya i7 dan i9 memang lebih bagus. Kalau memang ada uangnya silahkan beli yang itu. Tapi kalau uangnya terbatas dan harus memilih, menurut saya lebih baik investasi ke spek sebelumnya, kayak RAM dan monitor dibanding ke CPU. Kenapa? Karena kebanyakan kerjaan kita sehari-hari nggak butuh CPU yang powernya tinggi. Paling kalau CPU kita powernya lebih tinggi bisa compile dikit lebih cepat, tapi ini nggak akan jadi faktor kritis. Misal, beda compile 5 detik versus 6 detik nggak akan ngubah banyak keseharian kita. Selain ini, GPU atau graphic card. Itu untuk kebanyakan programmer nggak gitu ngaruh, jadi ini apa aja yang ada di pasaran, atau bahkan nggak ada graphic card khusus pun juga nggak apa-apa. Untuk hard disk, kalau komputernya cuma dipakai buat programming sih saya rasa nggak perlu banyak-banyak. 256GB atau ke atas itu udah cukup, atau pilih-pilih aja apa yang ada di pasaran. Pastikan aja kita nggak kebanyakan nyimpan file-file sampah. Satu lagi pilihan menarik, kalau ada budget lebih, saya sarankan pilih hard disk yang SSD atau Solid State Drive. Karena sering masalah komputer itu semakin tua, startupnya makin lambat. Jadi ketika baru dihidupin, kita mesti nunggu agak lama sampai komputernya bisa dipakai. Kalau kita punya SSD, ini adalah teknologi khusus yang bikin hard disk bisa dibaca lebih cepat. Jadi hasilnya startup bisa jadi lebih cepat. Jadi ketika kita restart atau pencet tombol hidupin, beberapa detik aja udah siap untuk dipakai. Ketika saya pertama kali ganti jadi SSD, rasanya magic banget. Komputer hidupnya bisa cepat banget gitu. Tapi ya SSD ini biasanya lebih mahal dibanding hard disk biasa, jadi tergantung anggaran teman-teman apakah cukup untuk beli ini atau enggak.
Anyway, seperti saya bilang tadi, untuk CPU, GPU, hard disk ini ya apa aja yang tersedia di pasaran sebenarnya udah oke. Pengecualian mungkin kalau komputernya mau merangkap dipakai untuk hal lain. Misal kalau kita mau pakai juga untuk ngegame yang agak canggih atau untuk mining crypto. Nah, itu beda lagi ceritanya, harus punya spek yang spesial. Atau kalau pemrogramannya di bidang khusus, misalnya untuk bikin game atau machine learning, itu sih saya nggak tahu, saya nggak pernah pengalaman di bidang itu, tapi bisa jadi ada kebutuhan khususnya. Tapi kalau untuk profesi programmer yang paling umum, misalnya backend, frontend, Android, iOS, saya rasa yang ada di pasaran sekarang itu speknya udah bagus dari sisi CPU, GPU, dan hard disk. Kalau mau kita simpulkan untuk memilih spek komputer itu, fokus ke RAM yang paling penting, terus monitor, terus kalau pakai laptop penting juga pakai kipas. Spek yang lain harusnya kebanyakan komputer yang di pasaran udah bagus, jadi terserah selera dan budget teman-teman aja. Atau tergantung apa komputernya mau dipakai untuk hal lain. Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman, semoga berguna, happy hunting, selamat memilih komputer, dan semoga dapat yang cocok. Kalau ada pertanyaan lain seputar ini atau punya pendapat lain yang beda dengan saya, ini wajar aja karena bisa aja ada faktor yang saya nggak sadar atau saya lupa di video ini. Silahkan ditulis di komentar supaya teman-teman lain juga tahu apa yang saya lupa. Kalau ada saran untuk topik video selanjutnya juga silahkan komentar. Dari itu saya jadi tahu apa yang cocok untuk dibahas. Seperti misalnya video ini saya kepikiran bikin karena teman-teman banyak nanya soal ini. Kalau suka konten kita silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan. Biasanya topiknya ya tips-tips untuk programmer kayak video ini. Ada juga tutorial programming dan wawasan dunia IT. Lihat juga video lain kita, sekarang mungkin bisa diklik di layar teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.